Cintaku yang pasti satu. Sudah on the way menuju. Hey guys, I'm back. Gue Chandra Atmaja, kembali di podcast Nostalgia episode 36. Apa kabar kalian semua? Oh ya, beberapa hari kemarin Bandung diguyur hujan deras banget, tapi besoknya kering lagi, kemarau lagi. Dan kayaknya belum ada tanda-tanda lanjutan bakal turun hujan sih, meskipun udah masuk ke hampir pertengahan bulan September ya. Bulan dimana biasanya menjadi peralihan dari kemarau ke musim hujan. Dan thank you, seperti biasa gue pernah bosen dan capek bilang makasih buat kamu yang udah subscribe atau follow di Spotify, Google Podcast, dan Castbox ya. Thank you. Dan episode minggu ini giliran gue sendiri, gak ada partner. Jadi kalau yang tektokan tuh minggu depan ya. Oke, di minggu ini gue pengen sedikit flashback zaman siaran dulu. Dimana biasanya gue tuh menikmati banget kalau udah siaran malam dan request. Ya pastilah ya, karena biasanya kalau malam itu ambience-nya udah beda gitu ya. Orang udah capek seharian beraktivitas, beristirahat, lalu siap-siap mau tidur, siap-siap mau istirahat, tapi dengerin lagu gitu, dengerin gue siaran. Dan apa ya, biasanya kalau radio itu kan masih kirim-kiriman lagu gitu ya, kirim-kiriman salam maksudnya, sekaligus request lagu. Cuma caranya mungkin ya yang beda kalau dibandingin sama zaman tahun 80-90 dulu. Gue sih ngalamin juga dengerin orang siaran, kemudian kirim-kirimannya itu melalui, maksudnya dikirimnya lewat pos. Karena saat itu pos masih, kantor pos dan Pak Pos itu kayaknya masih jadi primadona banget gitu ya, sebagai jembatan orang-orang zaman itu berkomunikasi. Ya sampai ada lagunya kan dari Vina Panduwinata tuh, Surat Cinta. Dimana orang zaman dulu pacaran masih say something itu lewat surat, dan kadang-kadang suratnya itu wangi. Kertas suratnya itu spesial gitu ya. Kalian ngerasain juga gak sih kayak gitu? Kalau gua pernah sih. Oke, kita dengerin yuk lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata, sekaligus kita mengenang masa lalu ya.
Kini ku gembira melangkah di udara, Papas membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati, bagai bikisan pertama. Tak sabar ku buka, 1, 2 dan 3, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Baik, masih gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila episode 36. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya gue ngajak kalian flashback. Nah, kalau sekarang agak serius nih. Gue pengen tahu, pernah gak sih kalian ngalamin satu momen dimana ngejalanin hari-hari itu kayaknya berat gitu. Ya, pencetusnya bisa jadi macem-macem. Apa itu kerjaan di kantor, bikin pusing segala macem, atau masalah keluarga, atau bisa juga masalah cinta, ya. Dan kalau udah dilanda perasaan gak enak seperti ini, kayaknya juga susah ya. Bisa jadi kita susah tidur, insomnia gitu, karena jadi overthinking, kepikiran bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Kalau urusan cinta biasanya kepikiran ini yang udah-udah gitu ya. Jadi kayak memori-memori indah itu biasanya terpanggil kembali dan kenceng banget gitu ya, muncul di dalam otak. Cinta tuh kalau udah situasinya buruk emang nyebelin sih. Dan sepaket sih ya sama masa-masa indahnya gitu. Jadi speechless sih kalau ngebahas masalah asmara ini. Positif negatifnya tuh kita harus rela gitu menjalani paketan positif negatif dari sebuah kisah asmara. Nah, itu kalau urusan cinta ya. Bagaimana dengan masalah keluarga, misalnya ada pressure dari orang tua untuk ini itu di mana kita kondisinya, levelnya, fasenya belum mencapai titik seperti yang diharapkan oleh orang tua. Nah, ini juga bisa bikin pikiran kita riweuh sih. Kita bingung ya. Di satu sisi pengen mewujudkan apa yang orang tua mau, tapi kondisinya ya gak semudah itu ya. Kadang kita mikir enak ya orang tua bisa nyuruh anaknya ini itu gitu, tapi di kita situasinya beda gitu ya. Karena mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan atau apalah. Atau juga masalah kerjaan yang namanya manusia ya, tidak bisa terus-menerus dalam kondisi yang sama-sama saling mengerti. Bisa jadi bosnya memang lagi banyak maunya, tapi si bos ini gak ngelihat gitu ya beban kerja yang udah kita kerjain tuh, yang ini aja belum beres udah nambah lagi dan sebagainya, atau tuntutan target yang menurut kita di luar nalar gitu, kayak maksain gitu, tapi ya mau gak mau harus dilaksanakan. Itu kadang-kadang bikin pusing. Kita harus nyari jalan tengah gimana caranya memenuhi apa yang orang kantor atau bos mau gitu, tapi sama seperti masalah keluarga tadi ya, situasinya kadang-kadang tidak memungkinkan. Jadi kitanya kayak digencet gitu ya, kayak digencet keadaan, ditekan sana sini ya, bikin capek. Semoga semuanya kalian yang ada di posisi tidak mengenakan saat ini cepet-cepet dapat jalan keluar ya. Oke, ini gue punya lagu lama ya. Oke, langsung kita dengerin.
You are listening to Podcast Nostalgia. Entah apa lagi harus ku ucapkan. Telah habis kata dari bibirku. Aku tahu kasih, kau pasti mengerti betapa dirimu begitu memberi arti di dalam hidup dan langkahku. Tataplah mata ini, lihatlah cinta ini yang membara dan tiada akan pernah padam. Dekaplah diri ini, jangan kau lepas lagi. Jangan pernah kau tinggalkan diriku. Aku tahu kasih, kau pasti mengerti betapa dirimu begitu memberi arti di dalam hidup dan langkahku. Masih gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgia. Guys, di episode berapa gue sempat ngobrol sama Dr. Ardi dulu tentang insomnia, susah tidur. Nah, di episode ini sedikit gue singgung lagi ya. Sedikit pengen gue bahas lagi masalah susah tidur yang diakibatkan oleh banyaknya masalah yang ada di kepala kita. Nah, gue pengen tahu, ini biasanya ngapain gitu kamu untuk ngatasin susah tidur akibat banyak masalah yang lagi dihadapin? Minum obat atau melakukan sesuatu ritual gitu, atau ya pasrah gitu aja ya, nunggu ngantuk meskipun itu mungkin subuh. Susah tidur mungkin itu adalah efek dari satu penyebab yang sebetulnya harus kita tracking sih. Apa yang bikin otak ini tidak berhenti berpikir? Nah, mungkin itu yang harus dicoba ditelaah dan disingkirkan deh, masalah-masalah yang bikin kita terus berpikir. Kasian juga kan, body itu tetap harus istirahat ya. Memang udah jatahnya beristirahat di malam hari gitu. Apalagi besok paginya kita harus kembali ngantor gitu. Memang susah ya jadi orang dewasa ini. Kita seringkali dengar ungkapan pengen rasanya balik ke masa kecil, di mana beban hidup, tanggung jawab hidup tidak seberat kita yang ada di usia dewasa. Tapi ya nggak mungkin juga ya. Tadinya gue pengen ngebahas ini sih, pernahkah kalian ada di satu titik terendah dan
kehilangan harapan. Oke, mungkin kalau hanya koma, kehilangan harapan dan masih ada energi untuk meneruskan perjalanan, itu masih oke. Tapi bagaimana kalau kamu ada di satu keadaan di mana sudah tidak ingin lagi melanjutkan? Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Ini mau gak mau, kalau udah ada di fase ini, kamu gak bisa menyelesaikan ini sendiri. Setidaknya kamu harus ngobrol gitu sama siapalah yang bisa kamu percayai untuk memberikan perspektif dan inputan netral ya. Ya kalau memotivasi rasanya terlalu lebay sih. At least kamu bisa ngobrol, ngeluarin unek-unek dan hanya didengarkan aja gitu oleh siapa yang kamu percayain. Itu biasanya sih membantu ya. Meskipun kalau memang masalah kamunya ini sangat berat, mau gak mau harus dibantu oleh ahlinya sih. Gue sih pernah, dan pernah juga di podcastin sih di episode yang dulu. Coba cari deh. Situasinya memang ya kalau gue sambungin ya ke episode gue yang itu, kondisi sekarang memang lebih baik sih, better. Meski belum sepenuhnya roda itu naik kembali gitu. Jadi situasinya masih ada blanknya, masih juga kadang-kadang gue kayak tanda petik kambuh gitu. Tapi biasanya kalau udah datang perasaan nothing, kayak useless gitu, biasanya gue ngobrol sih sama adalah 1-2 temen yang bisa paham ini, dan biasanya itu ngebantu. Di samping kita terus memupuk diri sih, mau gak mau ya, karena gak selamanya kita bisa bergantung sama orang. Memupuk diri maksudnya ya memotivasi diri dan ngelihat sampel orang yang mungkin sekarang udah ada di atas, bisa juga ngalamin yang seperti yang gue alamin, dengan kasus dan kadar yang berbeda-beda. Oke, ngobrol berdua ternyata lebih asik sih sebenarnya daripada ngoceh sendiri kayak gini. Tapi semoga nggak bosen juga ya, tetap bisa dinikmatin, tetap bisa ada yang diambil gitu ya. Ya meskipun nggak banyak, karena gue juga bukan siapa-siapa. Oh ya, next kalau pengen ngobrol, kita ngobrol aja yuk. Seperti biasa kontak gue selalu available di @bulecilada. Itu ID buat Twitter dan Telegram. Ya, gue tunggu. And I think it's enough for this episode. See you next week. Bye-bye.